Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Latifah, saya sendiri Ripaldi, Helen, Liawati, Widya, dan Rianti ingin mempresentasikan materi tentang hakikat, prinsip, manfaat, dan jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Latifah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sumber belajar dan fungsi sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mampu memberikan informasi serta dapat digunakan untuk wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Dan menjadikan individu itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, pengembang bahan ajar secara ilmiah dan objektif. Yang kedua, membantu pengajar dalam mengefisiensikan waktu pembelajaran dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan bakat, dan minatnya. Yang kelima, memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih luas, tidak terbatas ruang, waktu, dan keterbatasan indera. Yang keenam, meningkatkan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik dapat belajar lebih cepat dan menunjang penguasaan materi pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Helen. Kepada Mbak Helen, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Latifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber belajar. Dalam memanfaatkan sumber belajar secara luas, perlu diperhatikan bagi seorang guru untuk memahami beberapa kualifikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam proses pengajaran. Dengan memilih sumber belajar yang cocok, maka diharapkan pembelajaran benar-benar berjalan dengan baik. Dan hakikat dari belajar bisa terwujud, yaitu sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya. Berikutnya, jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Liawati. Terima kasih kepada Mbak Helen. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga yaitu efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, namun tetap dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaan relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit waktu. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Wiwit. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mbak Wati. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran yang keempat adalah dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, ada konstekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skills. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, mengkonkretkan konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga dapat mengurangi verbalisme. Yang kedua, membangkitkan motivasi sehingga dapat memperbesar perhatian individual siswa untuk seluruh anggota kelompok belajar supaya jalannya pelajaran itu tidak membosankan dan juga tidak monoton. Yang ketiga, memfungsikan seluruh indera siswa sehingga kelemahan dalam salah satu indera, misalkan mata atau telinga, dapat diimbangi dengan kekuatan indera lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yanti. Baik, selanjutnya yang keempat, mendekatkan dunia teori atau konsep dengan realita yang diperoleh dengan cara-cara lain selain menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antar siswa dengan lingkungannya, misalnya dengan menggunakan rekaman, eksperimen, karya wisata, dan sebagainya. Yang keenam, memberikan uniformitas atau keseragaman dalam pengamatan, sebab daya tangkap setiap siswa akan berbeda-beda tergantung dari pengalaman serta intelijensi masing-masing siswa. Yang ketujuh, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, misalnya berupa rekaman, film, slide, gambar, foto, modul, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Rivaldi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat banyak sekali jenis-jenis media yang digunakan, seperti media visual, media audio, media sebarneka, dan media audiovisual yang sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset, MP3, dan radio. Media sebarneka yaitu merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Media audiovisual yaitu media yang hanya dapat didengar sekaligus dilihat, misalnya film, televisi, dan sound slide. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan yang dilakukan di WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.